Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan mampukan setiap kami agar kami boleh memahami dan mengerti akan kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Wahyu 14 ayat 6-13. Demikian firman Tuhan. Aku melihat malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, membawa Injil kekal untuk diberitakan kepada mereka yang tinggal di bumi dan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dan ia berkata dengan suara keras, "Takutlah akan Allah dan berikanlah kemuliaan kepadanya, karena waktu penghakimannya telah tiba. Sembahlah Dia yang menciptakan langit, bumi, laut, dan semua mata air." Lalu malaikat yang lain yang kedua menyusul dan berkata, telah runtuh Babel yang besar itu, karena ia telah membuat semua bangsa meminum anggur nafsu seksualnya yang bejat. Kemudian malaikat yang lain yang ketiga menyusul kedua malaikat sebelumnya dan berkata dengan suara keras, "Jika siapa saja yang menyembah binatang itu dan patungnya dan menerima satu tanda pada dahi atau tangannya, orang itu akan minum anggur murka Allah yang dituangkan dengan kekuatan penuh ke dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di hadapan malaikat-malaikat kudus dan di hadapan Anak Domba. Dan asap siksaan mereka naik selama-lamanya. Mereka tidak punya waktu untuk istirahat, baik siang atau malam, yaitu mereka yang menyembah binatang itu dan patungnya, atau siapapun yang menerima tanda namanya. Inilah ketekunan orang-orang kudus yang memelihara perintah Allah dan iman mereka di dalam Yesus. Lalu aku mendengar suara dari surga berkata, "Tuliskanlah ini, mulai sekarang diberkatilah orang mati yang mati di dalam Tuhan." Roh berkata, "Benar, supaya mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka, karena perbuatan-perbuatan mereka mengikuti mereka." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penulis Ibrani mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti berbicara di sepanjang zaman. Dalam berbagai cara Allah selalu memperingatkan dan mengajak manusia berdosa untuk bertobat dan berbalik menyembahnya. Di akhir zaman pun kita melihat Allah masih membuka kesempatan untuk bertobat. Pertobatan hanya dimungkinkan melalui Injil yang kekal. Apa yang dimaksud dengan Injil yang kekal? Di masa akhir zaman, Injil kekal dilihat sebagai peringatan datangnya penghakiman Allah dalam waktu dekat. Injil kekal ditujukan bagi orang-orang yang menyembah Kaisar Romawi sebagai Tuhan daripada Kristus. Untuk orang-orang seperti ini, Allah tidak segan-segan menuangkan murkanya atas orang tersebut, sebab mereka telah membinasakan orang-orang kudus dan darah orang-orang martir menuntut keadilan kepada Allah. Mereka yang dihukum akan mengalami siksaan yang lebih keji dibandingkan dengan siksaan dunia. Siksaan Allah atas orang berdosa itu bersifat kekal. Di sini siksaan dilukiskan Yohanes dengan kiasan api, belerang, dan asap api. Kekekalan siksaan dilukiskan oleh Yohanes dengan kiasan siang malam. Bapak Ibu, di sisi lain, Allah memberikan penghiburan dan janji bahwa siksaan kekal itu tidak dialami oleh mereka yang mati martir demi mempertahankan kesetiaan iman kepada Kristus. Orang-orang seperti ini akan beristirahat dengan tenang. Karena itu Allah memberikan ucapan selamat dengan kalimat berbahagialah. Bapak Ibu, berbahagialah dapat diartikan sebagai diberkatilah. Mereka diberkati sebab mereka telah bekerja keras untuk setia dalam kondisi apapun dan belajar bertahan dalam iman kepada Kristus. Kematian mereka merupakan akhir dari penderitaan di dunia ini, dan saat yang sama adalah awal kebahagiaan surgawi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi jalan manakah yang kita pilih? Kita memilih jalan kesetiaan atau jalan ketidaksetiaan. Setiap pilihan memiliki resiko. Bukan awal atau pertengahan jalan yang penting, tetapi akhir perjalanan sebagai penentunya.
Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mengingatkan kepada setiap kami, agar kami boleh memilih jalan kesetiaan. Jalan setia sampai akhir hidup kami. Kami sadar bahwa perjalanan hidup kami di dunia ini tidaklah mudah, penuh dengan tantangan dan pencobaan. Kami memohon Tuhan menguatkan setiap kami, menolong dan menuntun setiap kami, agar kami boleh setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.